Perkenalkan, nama saya Friska Gloria Woran dengan NIM 19303055, kelas 5 Administrasi Perkantoran 1, Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi pada mata kuliah Public Relation, mulai dari pembahasan materi yang pertama sampai pada materi yang terakhir. Materi 1, latar belakang dan arti penting mempelajari public relation. Public relation atau disebut juga hubungan masyarakat di negara Indonesia sudah lama dipergunakan oleh departemen, perusahaan, dan swasta, bahkan sebagainya. Public relation ini adalah sebuah bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun keluar antar suatu organisasi dengan semua khalayak dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian menurut Jeffkins. Public relations sangat penting untuk dipelajari karena membantu dan memudahkan mengelola komunikasi antar organisasi dengan publiknya demi membangun dan menjaga saling pengertian antara keduanya. Materi 2, pengertian proses public relation dan kualifikasi yang termasuk di dalamnya. Dalam proses public relation terdapat yang pertama identifikasi problem public relation, yang kedua perencanaan program public relation, yang ketiga tindakan aksi komunikasi, dan yang keempat evaluasi program public relation atas aksi dan komunikasi. Terdapat juga bagian teknis peran public relation, yaitu sebagai manajerial atau penasihat ahli, yang kedua human relation atau pemecah masalah, fasilitator komunikasi, dan yang ketiga teknisi komunikasi. Materi 3, kategori public relation dalam praktek di lapangan. Terdapat kegiatan praktik di lapangan public relation, yaitu yang pertama menciptakan kesadaran produk, membangkitkan minat pada produk atau layanan perusahaan, menginformasikan publik, mendorong permintaan, dan memperkuat brand atau image citra perusahaan. Kualifikasi dalam public relation atau syarat public relation yaitu yang pertama mampu berkomunikasi, yang kedua mampu memanage, yang ketiga mampu bergaul dan membangun relasi, dan yang keempat kepribadian jujur, banyak ide dan kreativitas. Dalam public relation terdapat juga bagian, yaitu yang pertama perencanaan, merubah citra, membentuk citra, memperkenalkan perusahaan, meningkatkan community relation, public life, informasi kegiatan. Yang kedua pelaksanaan, yaitu publisitas, periklanan, demonstrasi, propaganda, pemeran, sales, promotion, house organ, open house. Dan yang terakhir, evaluasi, yaitu pemeriksaan program dan cek permasalahan. Materi 4, tujuan public relation. Tujuan utama public relation adalah untuk membangun serta mempertahankan reputasi positif suatu perusahaan, merek, produk, jasa pemasaran dengan membina, mempertahankan hubungan strategis dengan publik, calon pelanggan, mitra, investor, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya, mengarahkan pada citra positif di mana mencerminkan perusahaan atau organisasi yang jujur, sukses, penting, dan relevan. Materi 5, tupoksi public relation. Seorang public relation secara umum memiliki tugas untuk merencanakan, mengarahkan, atau mengkoordinasikan kegiatan yang dirancang untuk menciptakan dan menjaga citra publik yang baik atau meningkatkan awareness kepada klien. Jika klien sedang melakukan penggalangan dana, dapat berperan merencanakan, mengarahkan, atau mengkoordinasikan kegiatan untuk
mengumpulkan dan mempertahankan dana untuk proyek khusus atau organisasi non-profit. Materi 6. Kode etik dan media publikasi Humas. Kode etik Humas terdapat yang pertama, etika perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi, klien, majikan, media, dan umum, serta perilaku terhadap rekan seprofesi. Yang kedua, etika dalam melaksanakan tugas atau profesi humas. Yang ketiga, etika dalam kegiatan proses dan teknik publikasi. Dan yang keempat, menyangkut aspek peraturan perintah seperti hukum, perizinan, dan usaha, hak cipta, merek, dan lain-lain. Media publikasi humas adalah segala bentuk sarana komunikasi dan saluran publikasi informasi yang dapat digunakan untuk publikasi informasi penting kepada publik. Media humas berfungsi sebagai sarana promosi, meningkatkan pelayanan atau pemasaran, meningkatkan kepercayaan publik, dan akhirnya menjaga dan meningkatkan citra lembaga, perusahaan, atau organisasi. Materi 7. Skill communication dan mampu menerapkannya dalam praktek real di lapangan sesuai bidang pekerjaan masing-masing. Keterampilan komunikasi atau communication skill yaitu kemampuan seseorang menjelaskan dan mempresentasikan gagasan dengan jelas kepada macam-macam orang atau audiens. Komunikasi yang bermakna adalah komunikasi yang efektif, di mana proses komunikasi tersebut mencapai sasaran dengan feedback atau respon yang sesuai dengan tujuan individu berkomunikasi. Kemampuan untuk mengungkapkan keinginan, ide, atau perasaan atau pendapat seseorang sehingga dapat dipahami atau dimengerti oleh orang lain merupakan hal yang penting dilakukan dalam organisasi, yaitu sebagai public relation. Karena dengan adanya komunikasi atau skill komunikasi yang baik pada seseorang dapat mempermudah mencapai tujuan organisasi perusahaan tersebut. Selanjutnya materi publik eksternal, kehumasan, dan bagaimana seharusnya membina hubungan baik. Eksternal merupakan pihak yang mempunyai keterkaitan langsung dengan organisasi, oleh karenanya menjalin komunikasi yang baik dengan mereka adalah sebuah keharusan. Setiap organisasi hendaknya mempunyai strategi khusus guna menjalin komunikasi dengan para eksternal tersebut. Di antaranya adalah pemerintah dan komunitas. Materi selanjutnya, pengertian dan definisi internal public relation. Internal public relation atau dikenal dengan publik internal adalah khalayak yang bergiat di dalam organisasi yang ada pada umumnya merupakan karyawan, sedangkan external public relation atau dikenal dengan publik eksternal adalah mereka yang berada di luar organisasi tetapi ada hubungannya dengan organisasi. Internal public relation bisa dikatakan sebagai semua struktur organisasi yang berada dalam suatu organisasi tersebut. Materi selanjutnya, pengertian dan definisi tentang media kehumasan. Media humas atau media PR, public relation, adalah segala bentuk media, sarana, saluran, atau channel yang digunakan praktisi humas dalam pekerjaannya dengan tujuan produksi yang luas agar produk atau jasa yang humas pasarkan lebih dikenal oleh masyarakat luas. Materi selanjutnya, pengertian dan definisi tentang profesi kehumasan dan praktek kehumasan. Profesi humas adalah suatu peran dan kegiatan utama yang dilakukan oleh para penyandang profesi tersebut. Para penyandang dan pelaku peran dari kegiatan utama itu disebut sebagai profesional. Selanjutnya, profesional dalam melaksanakan peran dan kegiatan utamanya harus sesuai dengan profesi. Kode etik profesi sebagai standar moral.
Pengertian humas atau hubungan masyarakat adalah yaitu praktik mengelola penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat. Definisi humas atau hubungan masyarakat juga adalah seni menciptakan pengertian publik yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi. Secara garis besar, kegiatan atau praktik kehumasan adalah kegiatan berkomunikasi. Dalam hal ini, yang melakukan komunikasi adalah organisasi yang mempromosikan jasa, produk. Jadi pada akhirnya kesimpulan saya dalam pembahasan ini, public relation sangat berkaitan dengan komunikasi, yaitu proses komunikasi terencana. Dan dalam kegiatannya, public relation melalui kegiatan eksternal, publisitas atau media. Dan tujuannya untuk membangun citra dan kepercayaan publik. Kiranya apa yang saya bahas pada kesempatan kali ini boleh bermanfaat dan boleh menambah wawasan kita semua. Bahkan apabila terdapat kekurangan dan salah-salah kata, dimohonkan maaf dan terima kasih.